Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Cinta memasak makanan kesukaan suaminya. 1 jam dia di dapur. Setelah semua masakan siap, dia menatanya di meja. Cinta mandi sambil menunggu kedatangan suaminya. Rangga pulang bertepatan dengan Cinta yang telah mandi. Dia menatap wajah Cinta tajam, membuat wanita itu heran. Sudah 1 minggu ini sikap Rangga lembut, tapi hari ini dia berbeda, kembali seperti Rangga kemarin. "Mas sudah pulang?" tanya Cinta lembut. Bukannya menjawab pertanyaan Cinta, tangan Rangga justru meraih rambut wanita itu dan menariknya kuat. Cinta tampak merintih, menahan sakit. "Katakan, kamu tadi pergi kemana dan bertemu siapa?" tanya Rangga dengan bentakan. Tangannya masih terus menarik rambut Cinta. Wanita itu menahan tangan Rangga agar tarikan wanita itu di kepalanya tidak sakit. "Aku tidak kemana-mana, Mas," jawab Cinta terbata karena menahan sakit. Mendengar jawaban Cinta, bukannya melepaskan tarikan di rambutnya, Rangga bahkan mendorong tubuh Cinta hingga tersungkur. Wanita itu langsung memegang perutnya. Dia takut terjadi sesuatu dengan bayi mereka. "Katakan, wanita jalang, pria mana yang kau temui tadi?" tanya Rangga dengan suara yang tinggi. Cinta lalu teringat dengan Farel. Apakah ada yang melapor pertemuan mereka? Padahal itu juga bukan pertemuan yang disengaja. Pasti orang yang mengatakan pada Rangga menginginkan rumah tangganya hancur. "Aku tidak menemui siapapun. Aku tadi hanya ke supermarket dan tidak sengaja bertemu dengan teman lama. Hanya itu, Mas," Cinta menjawab pelan dan terbata karena menahan sakit yang dia rasakan. Cinta yakin semua ini pasti salah paham. Rangga pasti mendapat laporan palsu dari seseorang. Dia dan Farel juga tidak melakukan apapun. Rangga mendekati Cinta yang terduduk di lantai sambil memegang perutnya. Dia merasakan perutnya sedikit kram dan tegang. "Katakan dengan jujur, anak siapa yang kau kandung ini?" tanya Rangga dengan suara lantang. Cinta terkejut mendengar pertanyaan dari suaminya itu. Kenapa dia sekarang jadi meragukan anak yang dia kandung? Bukankah telah jelas jika ini anak mereka berdua? "Kenapa kamu bertanya begitu, Mas? Tentu saja ini anakmu," jawab Cinta dengan tegas. "Kamu pikir aku percaya? Itu pasti bukan darah dagingku," ucap Rangga. Rangga mendekati Cinta dan menarik tangannya keras agar berdiri. Rangga lalu menarik tangannya menuju pintu. "Mas, lepaskan tanganku, sakit sekali, Mas," ucap Cinta memohon. Namun Rangga tidak mendengar ucapan Cinta. Dia tetap menarik tangan Cinta dan memaksanya masuk ke lift. "Kita mau kemana, Mas?" tanya Cinta heran. "Aku ingin menggugurkan kandunganmu," jawab Rangga. Cinta sangat terkejut mendengar jawaban dari suaminya itu. Dia lalu berusaha melepaskan pegangan tangan Rangga. "Tidak, Mas, aku tidak mau. Aku bersumpah ini anak kamu, Mas. Jangan kamu paksa aku menggugurkan. Kamu akan menyesal, Mas," ucap Cinta memohon. Cinta masih terus berusaha melepaskan pegangan Rangga di tangannya, namun tenaganya tidak sepadan dengan pria itu. Air matanya tidak bisa lagi dibendung. Rangga menyeret dan mendorong tubuhnya untuk masuk ke mobil. Setelah itu mengunci biar tidak bisa keluar. Sambil menyetir, Rangga menghubungi seseorang. Cinta mendengar pria itu bicara dengan seseorang, mungkin dokter. Dia mengatakan ingin menggugurkan kandungan. Wanita itu semakin takut. Sepertinya Rangga tidak main-main dengan ucapannya.
Cinta sedang memikirkan bagaimana cara bisa lolos dari suaminya yang kejam. Jika dulu dia bertekad akan pergi setelah membuktikan dirinya tidak bersalah, tapi kali ini dia berubah pikiran. Cinta akan pergi sekarang juga daripada dia harus kehilangan calon bayinya. Mas, aku mohon, pikirkan semua dengan kepala dingin. Bagaimana mungkin kamu bisa berpikir ini bukan bayimu, sedangkan kamu yang merenggut keperawananku? Pikirkan lagi, Mas, jangan sampai kamu menyesal, ucap Cinta dengan suara memohon. Rangga yang mendengar ucapan istrinya itu menjadi emosi dan menghentikan mobil secara mendadak. Kepala Cinta sampai ke bentur jok depan mobil. Pria itu membalikan badannya dan memandangi Cinta dengan sorot mata tajam, menahan amarahnya. Rangga mencengkram lengan istrinya kuat hingga Cinta meringis kesakitan. Apa kau pikir jika aku yang membobolmu itu berarti anakku? Setelah berhubungan denganku, bisa saja kau berhubungan dengan pria lain. Aku kerja, mana tahu aku semua kegiatanmu, ucap Rangga. Di rumah ada CCTV, kamu bisa mengeceknya jika tidak percaya. Aku cuma keluar untuk belanja, itu juga tidak lama, ucap Cinta. Dia berani membantah semua yang diucapkan suaminya karena merasa kali ini perbuatannya sudah keterlaluan. Dia tidak akan mengalah lagi. Cukup sudah selama ini dia menuruti semua ucapan dan perbuatan pria itu. Jangan banyak bicara, aku tahu siapa kamu. Jadi selingkuh itu pasti bukan hal baru bagimu, ucap Rangga. Rangga kembali menjalankan mobilnya menuju keluar kota. Selama di perjalanan, Cinta berdoa untuk dibebaskan dari suami kejamnya. Sabarku telah lelah, hatiku sudah menyerah. Kini sudah saatnya aku sadar bahwa aku bukanlah orang yang kamu inginkan. Aku bukan menyerah, tapi aku capek berjuang sendiri tanpa kamu hargai. Perjuanganku tidak pernah kamu hargai, tetapi kesalahanku selalu kamu ingat. Kamu merasa sudut pandangmu selalu benar. Lalu bagaimana dengan kepedulianku yang selalu menerima keadaanmu, namun selalu kamu patahkan? Maaf, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Hanya saja sikapmu yang membuat aku menyerah. 2 jam perjalanan, mobil memasuki sebuah klinik yang berada di pinggir kota. Rangga turun dan membuka pintu untuk Cinta, menarik tangannya untuk keluar. Setelah itu, Rangga mengunci pintu mobil. Kesempatan itu digunakan Cinta. Dia menendang ekor Rangga dengan sangat keras sehingga pria itu tersungkur. Cinta lalu menginjak kaki Rangga dengan sekuat tenaga hingga terdengar rintihan dari mulutnya. Cinta lalu berlari sekuat tenaga. Dia tidak peduli apa yang terjadi dengan Rangga. Pria itu langsung berteriak melihat istrinya pergi. "Cinta, jangan kabur kau. Aku akan membunuhmu," teriak Rangga. Rangga mencoba berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang membentur pintu mobil terasa sangat sakit. Pria itu mencoba mengejar, namun Cinta telah menghilang dari pandangan. Cinta melihat ada becak, dia langsung naik dan meminta membawanya ke terminal. Sepanjang perjalanan, Cinta berdoa semoga Rangga tidak mengejarnya. Ya Tuhan, aku percaya dengan semua takdir yang Engkau berikan. Aku yakin di balik semua cobaan yang diberikan untukku, pasti akan ada hikmahnya. Aku mohon padamu Tuhan, bantu aku lepas dari semua ini. Bukannya aku menyalahkan takdirmu, tapi aku telah lelah dan capek. Biarkan aku beristirahat sejenak dari kerasnya hidup ini, ucap Cinta dalam hatinya. 15 menit sampailah Cinta di terminal. Beruntung uang sisa belanja tadi disimpan dalam saku rok. Dia lalu memberikan pada tukang beca itu. Cinta langsung masuk ke dalam bus. Dia tidak peduli bus apa yang sedang dia naik. Yang penting bisa membawanya pergi jauh. Suatu keberuntungan, bus langsung berjalan.
Maaf bila aku mundur saja. Sudah terlalu banyak sabar yang sia-sia. Aku keliru berpikir kau akan berubah seiring aku bertahan. Ternyata kau tak butuh sabar, melainkan aku yang kurang sadar. Seharusnya kulepaskan kau lebih awal agar tidak ada lagi manusia yang rela menyakiti dirinya sendiri demi seseorang yang perasaannya entah tumbuh untuk siapa. Rangga masuk ke dalam mobil dengan tertatih karena menahan sakit di kaki. Dia langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di persimpangan, dia mengambil jalan yang berbeda dengan Cinta.